Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi bersama kami Paguyuban Surya Kendilusi Kebumen, di mana Paguyuban Surya Kendilusi Kebumen itu adalah salah satu paguyuban yang di situ membantu saudara-saudara kita dalam masalah penyakit non medis. Penyakit non medis itu bisa dikatakan penyakit yang disebabkan oleh bangsa jin dan yang lainnya. Kali ini kita bersama guru besar kami, Mas Hendro Nur Cahyono. Selamat siang Mas Hendro. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mas Hendro? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, siang hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dari saudara kita. Jadi saudara kita itu mengamalkan suatu amalan untuk menarik rezekinya. Karena ada yang sempat ngomong ke dia yang mengaku orang pintar, rezekinya itu disandra. Lalu dia dikasih amalan untuk membebaskan rezekinya itu dari sandra atau didekatkan rezekinya. Tapi semakin dia mengamalkan kok malah usahanya itu semakin tidak jelas, usahanya itu semakin menurun penghasilannya. Kali ini akan kita bahas keluhan atau pertanyaan dari saudara kita. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Hendro tentang bagaimana penjelasannya dan kenapa bisa seperti itu. Ya, begitu Mas Hendro, dirinya itu sudah melakukan amalan-amalan untuk menarik rezekinya karena dia juga mendapatkan informasi dari salah satu orang pintar bahwa rezekinya itu disandra. Itu bagaimana Mas Hendro? Bismillahirrahmanirrahim. Gini saudaraku, rezekinya disandra itu insya Allah tidak ada seperti itu. Itu hanya itu salah lah, nggak seperti itu. Rezeki itu nggak datang pada kita itu karena kemalasan kita saja sebenarnya, bukan disandra orang. Wah misalkan ya kamu, saya sandra Rezekinya istri rezeki kamu saya sandra. Kalau istri bisa disandra tapi kalau rezeki yang enggak, rezeki enggak datang itu ya karena malas kamu itu. Jadi nggak ada bahasa rezeki disandra itu ya? Enggak. Rezeki disandra bisa saja. Misalkan saya mau ngasih rezeki kamu misalkan ya, nah, terus ada orang jangan, nah itu bisa disandra, itu seperti itu bisa. Itu dibegal Mas Hendro. Dibegal. Kalau misalkan rezeki belum tampak ya nggak ada lah ya. Kenapa nggak nyampe karena kamu beler, karena kamu itu malas gitu ya? Malas atau mungkin ya itu, kalau yang ini saudara kita itu menurut saya itu terlalu percaya dengan omongan orang bahwa beliau rezekinya disandra, sehingga malah terus jadi kekhawatiran itu, sehingga fokus pada pelajaran atau amalan-amalan biar bisa membebaskan rezekinya, sehingga malah tidak fokus pada usahanya. Yang itu yang akan menjadi masalah. Jadi itu malah fokus ke amalannya, malah tidak fokus kerjanya gitu ya? Iya, ya itu malah lebih kesandra lagi sebenarnya kan. Harusnya malah lebih jauh lagi. Iya, harusnya nggak seperti itu saudaraku. Ya karena kekhawatiran, waduh rezeki saya disandra ini, wah saya berusaha jualan apa, bisnis apapun tidak akan berhasil karena rezekinya sudah disandra, sehingga melakukan amalan setiap malam bergadang, terus amalan-amalan yang terlalu banyak sehingga menguras tenaga dan pikiran, akhirnya kan usahanya tidak terfikirkan. Tidak fokus ke usahanya iya, gitu ya. Akhirnya ya seperti itu, malah macet, nggak berhasil seperti itu. Yang jelas tidak ada seperti itu, tidak ada sandaran rezeki. Yang jelas kalau kita ya saudaraku, sebaiknya saran saya itu janganlah berpikir ke arah situ, tapi lah kita berpikir satu, sadarkan diri kita bahwa yang punya rezeki Allah, bahwa yang memberi rezeki Allah, yang memberi keselamatan Allah. Ya, maksimal kita dekat kepada Allah. Jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan penting biar kita lancar rezekinya, jaga sholat duha.
sholat duha kita ya 2 rakaat lah kalau awal-awal. Nah, kalau udah terbiasa ya 4 rakaat lah, kayak gitu. Ya, itu terus istiqomah. Tapi ya kadang ada juga pasien atau saudara kita yang menanyakan, saya sudah sholat duha tiap hari, tapi kenapa rezekinya itu masih seret, masih sulit. Jangan-jangan disenter juga itu. Ya gini saudaraku, cobalah ketika kita melakukan sholat itu bukan karena rezeki, tapi coba, ya Allah saya sholat duha ini karena bukti saya cinta Engkau, bukti saya mengabdi kepada Engkau, inilah bukti saya ya Allah. Bukan, saya sholat duha nanti kan ada rezeki, itu jangan seperti itu, berarti sholatnya karena rezekinya. Itu coba ya, yang sudah melakukan sholat tapi belum lancar ya coba ditata lagi niatnya, insya Allah seperti itu ya. Jadi dengan terus fokus istiqomah, yakin ya, misalkan gini, kita sudah sholat duha ya, sudah berprasangka baik gitu, tapi kok dagangan kita, usaha kita ini sepi dan bisa dikatakan hampir bangkrut. Tetap saudaraku, kita berpikir positif saja pada Allah ya, berprasangka positif pada Allah. Ini ujian ya, ikhlas saja, percaya deh, ikhlas saja. Udah tetap istiqomah, lebih dekat pada Allah, lebih dekat pada Allah ya. Nanti insya Allah dengan ujian usaha yang ini bangkrut, Allah punya rencana atas izin Allah, dan saya sangat yakin yang lebih baik daripada usaha itu. Mungkin nanti diberikan rezeki dari sisi yang lain, bukan dari itu, kalau kita bisa melewati ujian itu gitu loh. Jadi tetap berprasangka positif, berprasangka baik, jangan kendor, jangan lemah, jangan karena kita sudah sholat duha terus malah jadi bangkrut gitu ya. Iya, jangan seperti itu, tetap karena Allah saja gitu. Allah tidak akan ingkar janji seperti itu ya. Dan saudaraku, ini menurut saya ya, boleh panjenengan semuanya itu lakukan. Ketika kita dagang ya, harus ada pesaing di situ, dagangannya sama kepada kita. Terus kok dagangan kita agak sepi atau mungkin gimana, nanti kita ada kita ke orang pintar bilang, kamu ada yang bikin tidak baik, bikin sepi, ini tetangga kamu. Menurut saya jangan percaya, menurut saya gitu. Tetap kita jaga hati, tetap kita jaga pikiran, sucikan hati, sucikan pikiran aja karena Allah ya. Lebih baiknya doakan ya, doakan pesaing kita, kirim Fatihah pesaing kita, ya Allah, semoga Engkau lancarkan usahanya, semoga berkahkan rezekinya saudara saya yang jualan sama seperti saya, semoga diberikan kesuksesan. Al-Fatihah misalnya gitu. Berat memang ya, tapi itu subhanallah saudaraku, berlipat. Sebelum dia sukses, kamu dulu disukseskan oleh Allah, insya Allah seperti itu ya. Bagi bagi kita yang ragu-ragu, kita akan nggak mau lah, ngapain doakan pesaing kita, doainnya diri kita. Itu bagi yang ragu. Tapi kalau percaya, yakin kepada Allah, percaya deh, doakan saja. Tapi mungkin kita juga berat gitu ya untuk melakukan itu ya. Ya itu ujiannya. Tapi kan sebenarnya hanya ujian rasa. Enggak yang lainnya. Walaupun mendoakan sambil semoga laris kayak. Enggak. Itu ujian rasa. Lakukan berapa kali, sesering mungkin. Sesering mungkin. Insya Allah sebelum mereka sukses, kamu dulu disukseskan. Insya Allah. Dan saya sangat yakin itu. Ada kuncinya memang di situ ya. Iya. Ya berat itu adalah ujiannya. Ujian rasa lah, mudah saudaraku. Dan saya yakin saudara-saudaranya mendengarkan ini mampu saya yakin. Karena ketika saudara kita lihat video kami, ini juga atas izin Allah. Semoga menjadi awal kesuksesan panjenengan atau saudara-saudara kita semuanya. Berarti bukan malah mencari pesugihan, penglarisan untuk menutup pesaing kita ya, malah ya. Salah kaprah. Iya. Jangan seperti itu. Jangan malah diri kita sibuk mencari orang pintar untuk biar pesaing kita itu bangkrut, terus kita buka. Jangan, itu salah sekali. Itu malah terjerumus kita dalam setan. Kebanyakan kan ada yang itu ada saingan kita cari penglaris atau untuk menutup usaha dia gitu ya. Salah. Jangan lakukan itu saudaraku. Ketika sudah ada yang melakukan itu, bertobat. Mohon ampun pada Allah karena ketidaktahuan. Ya, jangan seperti itu. Itu malah nanti kalau melakukan seperti itu, uangnya
rezekinya lebih jauh, uangnya lebih habis. Dan usaha kita tidak maju karena apa? Sibuk mencari orang pintar untuk menjatuhkan pesaing kita. Enggak seperti itu, saudara. Ya, ini ada yang bertanya kepada kita Mas Hendro tentang usahanya. Jadi usahanya itu semakin hari semakin sepi. Terus usahanya itu bisa dikatakan sudah tidak seramai dulu. Terus ada orang pintar itu mengatakan bahwa di tempat usahanya itu dikasih sesuatu yang tidak baik untuk menutupi usahanya, yaitu tanah kuburan, Mas Indro. Tapi dia sudah melakukan ikhtiar dengan mengusir hal yang tidak baik yang dikatakan oleh orang pintar itu. Tapi kok masih sama, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam usahanya itu. Ini saudara kita minta deteksi apakah itu benar atau tidak, Mas Indro. Oh iya. Oh, alhamdulillah ini ada Mbak Dela ya, nanti kita sini Mbak Dela. Sini. Mbak Dela nanti akan mencoba deteksi. Sini, waduh, masa lama nggak kelihatan. Ini loh. Nah. Sehat Mbak Dela? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kelihatan Din, biar lama ya nggak kelihatan ya. Biar lebih seru. Mau deteksi? Apa? Apa aja, ya sudah. Oh ya, besok di video berikutnya biar rame ya. Mbak Dela ikut. Iya. Ya, kita akan deteksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gini saudaraku, atas izin Allah yang saya tahu, ya, itu tidak ada sedikit pun hal gaib bangsa jin atau mungkin kiriman orang yang mengganggu tempat usaha saudara kita. Ya. Jadi ini memang apa ya? Murni memang mungkin lagi sepi gitu ya. Diberi kesepian oleh Allah. Tapi yang jelas ya kita harus bicara jujur saudaraku, maaf banget ya. Kalau saya lihat nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau ada ya akan saya sampaikan ada. Walaupun tadi yang Mas Jabi sampaikan ada beberapa orang pintar dan sudah ke orang pintar menyampaikan katanya ada tanah kuburan, ada hal-hal gaib yang menutupi usahanya. Tapi yang saya tahu tidak ada ya akan saya sampaikan tidak ada. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ya saran saya ini sudah jangan terlalu fokus ke cari orang-orang pintar untuk menghilangkan dan menarik pelanggannya, enggak, malah nanti tidak fokus pada usahanya. Ya. Lebih baik sudah ikhlas saja, terus ibadahnya ditingkatkan, sholat duhanya dijaga, insya Allah nanti akan kembali atas izin Allah. Ya, minta sama Allah. Ya, terima kasih Mas Hendro. Mbak Dela mau menyampaikan sesuatu? Tidak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan dulu video kali ini. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan permasalahan saudara-saudara kita, mulai dari yang pertama tadi itu masalah sandera rezeki. Itu sebenarnya tidak ada ya sandera rezeki, yang ada itu sandera istri. Sandera Dewi juga ada. Ya, jadi tidak ada namanya bahasa sandera rezeki, itu tidak ada. Yang ada sebenarnya itu kemalasan kita. Dan tadi juga sudah dijawab pertanyaan saudara kita mengenai usahanya yang katanya ditutupi oleh orang lain. Insya Allah kita akan bertemu lagi lain waktu dengan topik pembahasan yang lebih jauh menarik lagi. Dan jangan lupa saudaraku untuk subscribe dan juga share video-video dari kita agar lebih banyak orang yang tahu tentang informasi kebaikan ini. Ya, sekian dari kami, kurang dan lebihnya
Kami mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.